Ya, jadi ini dia bangunannya teman-teman yang akan menjadi objek penelusuran kita. Rumah menjelang ajal yang terbengkalai sudah puluhan tahun. Rumah milik salah satu Bu Lilis, yang mana Bu Lilis ini adalah seseorang yang dulunya merupakan orang yang sangat kaya raya pada masanya. Nah, jadi di balik kekayaan Bu Lilis nih, katanya dia melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk halus cuy, atau bisa kita kenal sebagai pesugihan. Ya, jadi Bu Lilis ini dulunya merupakan orang yang begitu sangat kaya raya di kawasan sini, dan ini adalah peninggalannya dia. Nah, Bu Lilis ini meninggal akibat katanya sih sering diteror sama makhluk-makhluk halus akibat pesugihan. Usut punya usut katanya sih Bu Lilis ini diteror dikarenakan dia itu tidak menyerahkan sesajen kepada makhluk-makhluk itu. Dikarenakan Bu Lilis ini tidak paham teman-teman ya. Yang melakukan perjanjian terhadap makhluk halus itu kan Mbah Ajum namanya. Mbah Ajum ini adalah saudaranya dari Bu Lilis. Kemudian dia meninggal si Mbah Ajum. Nah, Bu Lilis nggak ngerti bagaimana cara menyerahkan sajennya atau tumbalnya. Akhirnya petaka pun terjadi. Teror terhadap Bu Lilis, akhirnya satu keluarga katanya sih tewas. Nah, untuk masalah tewas ini nggak tahu dia tewasnya di mana cuy. Yang jelas kita coba jelajah rumahnya sambil lalu bercerita. Ya, jadi akhir-akhir ini bangunan ini begitu viral teman-teman ya. Dan gue nggak nyangka aja rumah sebersih ini bisa angker. Bahkan ini masih terawat teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat nih. Ini masih dilawat sama mantan asistennya. Kebetulan masih asistennya, masih dirawat, masih bertanggung jawab meskipun Bu Lilis ini sudah meninggal. Asistennya ini masih bertanggung jawab untuk merawat bangunan ini. Dan kita coba cek aja ya, dalemannya seperti apa teman-teman ya. Memang sih kalau gue perhatikan auranya agak berbeda di sini. Kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Salah satu rumah orang kaya pada masanya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bersih banget ya dalamnya. Bersih, cuman ada beberapa yang kotor di bagian sini. Ada sofa-sofa di bagian sini. Jujur aja ini masih rapi banget teman-teman ya. Dan di bagian sini ini ada lemari. Kita coba cek lemarinya. Oh, ini laci. Ya, ini laci cuy. Ini ada gambar patung di sini. Dan di sini ada kayak miniatur Maryam gitu ya. Maryam, sorry. Di sini ada gambar perempuan. Cuman ini dia nggak. Gue kira dia nggak pakai dalaman ya. Soalnya dari jauh kayaknya dia nggak pakai dalaman cuy. Jadi ada beberapa ruangan di bagian sini. Ada ke bagian lantai 2. Ya, jadi di kamar lantai 2 ini merupakan kamar dari Bu Lilisnya. Nah, banyak orang mengalami kejadian-kejadian aneh, mulai dari perpindahan guling terbang, mulai dari kejadian-kejadian ketokan pintu dan televisi hidup, tiba-tiba telepon nyala dan lain-lain. Nah, semenjak bangunan ini ditinggalkan sama Bu Lilis, asisten rumah tangganya pun gak berani tinggal di bangunan ini. Jadi dia cuman siang hari ya cuman ngebersihkan, ya sewaktu-waktu dia ngebersihkan lokasi ini. Bahkan dia takut banget sama rumah ini cuy, karena dia mikir bahwa dia takut dia tuh kena imbas dari perjanjiannya Bu Lilis sama makhluk halus tersebut. Karena katanya sih Bu Lilis ini meninggal gara-gara teror dari makhluk halus itu. Gue jadi merinding sumpah. Ya, tapi kalau gue pribadi sih nggak begitu percaya sama pesugihan-pesugihan gitu ya. Kalau memang pesugihan itu benar-benar ada, otomatis orang ini bakalan kaya raya, menjadi golongan 9 naga di negara kita ya kan. Ya, tapi I don't know ya. Itu adalah cerita yang kita dapat di bangunan ini. Jadi ada dapurnya sebelah sana, nanti kita coba cek. Cuman gue mau ngecek dulu nih bagian kamar sebelah sini. Tapi di bagian sini kok ditutupin sama... Oh iya, gue dapat kabar nih. Katanya sih yang ditutupin ini nih, ini adalah sebuah ruangan yang mana tempat untuk ritualnya. Oh, berarti di bagian sini ritualnya. Ya, jadi ke bagian sini tapi ditutup lemari nih. Ini kayaknya gokil sih kalau gue bisa masuk ke sini nih. Oh, bisa ya? Oh, bisa teman-teman. Coba ya aku masuk. Permisi. Jadi di sini adalah tempat ritualnya Mbah Ajum, yang notabene-nya adalah saudaranya dari Bu Lilis. Yang dia melakukan sebuah perjanjian sama makhluk halus. Entah bagaimana caranya dia melakukan perjanjian itu sehingga Bu Lilis ini
bisa kayak raya cuy. Sumpah aku agak merinding gimana ya. Ya, jadi bagian sini ada toiletnya juga nih. By the way, toiletnya nih kok sampai tergenang air begini ya teman-teman ya. Jujur ini air keran-kerannya masih hidup menyala semua. Bahkan di sini airnya aja masih mengalir ya teman-teman ya. Nih, airnya aja masih mengalir bagian sini. Tapi airnya udah kotor banget ini. Ada cerminnya juga bagian situ. Kok ada pergerakan? Siapa itu? Kayak ada orang di bagian situ. Oke, kita coba memasukin sebuah ruangan di bagian sini. Ini adalah kamar. Ya, gue nggak percaya nih. Sampai sekarang gue nggak percaya bahwasanya tempat ini angker. Karena ini bersih banget nih. Berbeda dengan tempat-tempat yang kita telusurin sebelumnya. Yang mana tempat-tempat sebelumnya yang kita telusurin adalah bangunan-bangunan kosong. Alias bangunan-bangunan terbengkalai. Ini bukan bangunan yang teracuhkan. Jadi ini masih terawat. Ini masih bersih loh ini. Jadi asisten rumah tangganya tuh sering membersihkan tempat ini cuy. Kira ini laci bukan ya? Oh, lemarinya nempel. Kita coba cek lemarinya ya. Jadi udah bolong-bolong. Lemarinya sih kayak gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke bagian sini ya teman-teman ya. Permisi. Rapi banget ya. Ini ada lemari juga. Ya cuman kayak gini aja sih. Ini ada lacinya. Nggak ada apa-apanya. Ya jadi lacinya nggak ada apa-apanya cuy ternyata. Kita coba cek lemari yang ini. Kaget gua. Ini kayaknya ini bantal-bantal gitu. Sama kasur-kasur. Asli ini masih bersih banget. Dan ini ada ruangan lagi bagian sini ternyata. Aku nggak tahu ruangan apa ini. Ini toilet sih bukan. Tapi ini ada lampu mas ini. Coba kita petik. Lampunya sih mati. Oke, kita coba ke ruangan yang lain. Ini masih banyak ruangan-ruangan yang belum kita review. Ke bagian sini nih masih ada beberapa ruangan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bagian sini. Ya, jadi bagian sini mungkin adalah bagian ruangan untuk makan, untuk tamu. Oh, kalau tamu bagian sini dan ini untuk khususkan biasanya buat makan ya teman-teman ya. Dan kita coba cek bagian dapurnya, kira-kira di bagian dapurnya ini masih tersisa apa aja. Tapi di sini ada lemari nih. Bisa dibuka gak sih? Oh bisa cuy. Sama aja sih ya. Setelah gue perhatikan semua lemari-lemari yang ada di rumah ini nih kosong semuanya. Coba kita cek dapurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih ada oven di bagian sini. Gue gak tahu oven ini masih berfungsi atau tidak. Tapi kerannya nyala loh ini. Kenapa semua air di bagian sini terus mengalir seperti ini? Dari ruangan yang di bagian sana sama ya teman-teman ya. Airnya mengalir kayak gini. Cuman di sini udah rusak ya. Pintu-pintunya udah rusak. Lemari-lemarinya udah rusak. Gak bisa dibuka ini. Sama sih. Gue yakin semua lemari-lemari di bagian sini udah kosong semua. Masih ada nih. Masih ada nih kalau yang ini cuman susah buat dibuka coy. Susah buat dibukanya. Kita kembalikan lagi ke semula. Dan di sini ada kamar. Ada patung loh itu. Silah ada patung di sini. Ini kayaknya ruangan buat asisten rumah tangganya dulu nih. Ada patung di sini nih. Terus. Ini ada patung gajah bagian sini juga nih. Ada patung yang juga mulai hancur. Tapi ruangan ini kotor loh ini. Kayak ada orang jalan. Siapa itu?
Siapa ya? Serius, aku mendengar suara orang jalan nih. Oke lah, gue naik aja ke lantai 2-nya. Gue coba review kira-kira di lantai 2 nih ada apa aja cuy. Wow, asli. Bagian-bagian tangganya tuh udah mulai rusak sih. Bagian-bagian situ gue ngeri ini karena ini terbuat dari kayu. Yang gue takutkan adalah ini roboh cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada miniatur rumah dan ada beberapa ada beberapa boneka. Nah, katanya gue dapat informasi boneka ini sering berpindah-pindah ya. Ada 2 buah boneka di sini. Dan kayaknya ini buat mainan anak-anaknya dulunya. Dan di sini masih juga ada sofa-sofa yang masih bagus. Wow. Ada patung di situ. Televisinya nggak tahu kemana nih. Dan juga masih ada telepon. Gue nggak tahu nih patung apaan. Tapi di sini ada patung. Ini apa sih ya? Hei, siapa itu? Ya, katanya kamar Bu Lilis yang ini nih. Kamar Bu Lilis yang ini. Dan kita coba cek dulu ke bagian luar ya sebelum kita ke bagian kamar-kamarnya. Nah, jadi bagian luarnya tuh bersih banget cuy. Bersih. Dan ini berada di pinggiran pegunungan atau puncak ya. Yang berada di daerah Bogor. Kita masuk lagi aja. Kita ke kamar ini dulu ya teman-teman ya. Permisi. Ada televisi. Televisi tabung, ini televisi zaman-zaman dulu nih. TV-TV jadul. Kok ada suara air? Hah? Serius, ada suara air? Bentar, dari ruangan ini. Kerannya nggak ngalir loh. Oh, dari ini nih. Dari kloset yang ini nih ternyata. Kira dari mana kan? Tapi jujur aja ini bangunan meski rapi. Punya nuansa yang agak aneh. Serius. Nuansanya di sini agak lain cuy. Oh, ini jendela. Gue kira apaan? Orang tuh beda cara ya. Kalau dia udah terobsesi sama hal yang berbau duniawi. Salah satu contohnya ya Bu Lilis ini. Saking terobsesinya dia pengen jadi orang kaya, dia sampai melakukan sebuah perjanjian sama makhluk halus. Akhirnya apa? Petaka menimpa dirinya. Oke, kita coba masuk ke kamar Bu Lilisnya. Terus nanti kita review bagian belakang bagian depan-depannya nanti coy. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja di ruangan ini bau. Dan banyak bunga-bunga di sini. Nih, banyak bunga-bunga. Ini boneka-boneka. Serem juga ya. Jadi di kamar ini katanya guling ini sering berpindah sendiri. Banyak orang datang ke lokasi ini mengalami kejadian-kejadian horor. Ini kok banyak bunga ya? Jujur nih merinding aku nih. Itu jelangkung. Kita coba ke ruangan ini deh. Nah, jadi katanya ada ruangan memang misterius. Apa ruangan yang ini kali ya? Ya kan bener nih. Jadi ada sebuah ruangan yang nggak bisa dibuka. Berarti benar. Ruangan yang ini nih. Astagfirullahaladzim. Ada orang naik tangga. Ada orang naik tangga. Gak ada orang padahal.
Serius ini udah tengah malam. Kok ngerasa agak lain di bagian sini. Mending kita cepet cek bagian depannya. Permisi. Ya jadi ini bagian depan-depannya ya. Ini kayaknya buat nadah air pas kalau lagi musim hujan ya teman-teman ya. Kebetulan di kawasan sini udah lama banget gak hujan. Wah, tapi gokil banget sumpah. Aku penasaran juga bagian sampingnya. Sampingnya ya kayak gini doang. Ya, depan-depannya kayak gini. Tapi kelihatan banget sih horornya. Kita coba ke bagian ujung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampunya masih ada nih. Ya serius. Ini halaman-halaman depannya juga bersih banget cuy. Oh bagian samping ya kayak gini doang. Ya jadi teman-teman, rumah ini memang familiar beberapa hari ini. Dan memang terkenal dengan eksistensi horornya mulai dari bullying, mulai dari penampakan-penampakan katanya. Bahkan asisten rumah tangganya pun juga menjelaskan katanya di sini memang benar-benar wingit. Bahkan dia nggak berani kalau udah menjelang malam hari aja. Dia nggak berani untuk masuk ke lokasi ini. Nggak tahu kenapa. Ya intinya segitu dulu penelusuranku di salah satu rumah menjelang ajal yang ada di daerah Bogor ini. Buat teman-teman semuanya, thank you banget yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Akut Masopa Wada Makadar. Salam setong dere, mator sakalangkong.